Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi dengan saya, Muhammad Fakih, NIM S1S12304 mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2023. Jadi, video kali ini untuk melanjutkan tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek, itu menjelaskan tentang ini Nutri-Score, kemudian Python, terus kemarin itu polymorphism. Pertama itu Python polymorphism. Sini, the word polymorphism means manifold, and in programming it refers to method, function, operators with the same name that can be executed on many objects or classes. Jadi, kata polymorphism itu bisa diartikan sebagai manifolds atau memiliki banyak bentuk. Dan dalam programming itu reverse itu kayak merujuk ke metode, function atau operator yang memiliki nama yang sama, terus bisa melakukan eksekusi atau mengeksekusi pada banyak objek atau classes. Tanda kutip ini harusnya berbeda. Terus masuk function polymorphism. Di sini an example of a Python function that can be used on different object in the len function. Sini contohnya pada Python, fungsi Python yang bisa digunakan pada different objek yang berbeda. Itu contohnya len atau function len. Sini ada contohnya pada string, for string len return the number of character. Jadi pada objek string, function len ini mengembalikan jumlah karakter dari stringnya. Itu contoh saja. Sisa saja. Oke, tadi contohnya learn hello x hello world. Oke, tanda seru. In save. Oke, terus kita jalankan. Maka akan tampil 12, yaitu jumlah dari karakternya. Itu di sini kita kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, spasi termasuk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya itu ada 12 karakter. Jadi sesuai itu len ini, yang artinya itu panjangnya. Lanjut pada selanjutnya itu tuple. For tuple, len return the number of item in the tuple. Jadi pada tipe data tuple itu function len ini mengembalikan jumlah dari item terus yang ada pada tuple itu. Ini contohnya.
kita bikin saja. Terus lagi pelan dan jalankan akan mengembalikan apa ketiga, jadi jumlah dari itemnya itu diisi Anda sesuai, yaitu ada 3. Berikutnya dictionary. Sini for dictionary len return the number of key or value pairs in the dictionary. Jadi pada tipe dictionary, function len ini mengembalikan jumlah dari key atau value dari sesuai yang ada dengan pada dictionary. Ini contohnya, kita bikin juga. Brand dan ya. Itu print. Ya, kan sini dia juga akan kembalikan 3 karena jumlah key dan value-nya itu di sini ada 3. Terus ada class polymorphism. Sini polymorphism is often used in class method where we can have multiple classes with the same method name. For example, say we have 3 classes, car, bot, and plan. Terus and they all have a method called move. Jadi polymorphism itu sering digunakan pada metode pada kelas. Terus yang mana kita bisa memiliki kelas beberapa kelas yang memiliki metode yang nama metode yang sama. Untuk contohnya di sini katakanlah kita memiliki 3 kelas, car, bot, dan plan, dan semua itu memiliki metode yang disebut di metode move. Ini ada contohnya.
terus oke, terus ini tuh sama, tidak plan, self plan model, botol, style, selanjutnya plan, objeknya car satu, car modelnya, berikutnya minus plan, terus before x in car satu, satu, terus plan satu, sini kemudian ini x, jadi sini gunakan apa function for untuk apa apa variabel x yang setiap ini objeknya, ya di sini tuh x ini sebagai sebuah objek. Jadi ketika misalnya saat x itu car satu udah lakukan apa memanggil metode move-nya, harusnya yang akan berjalan itu ya di sini punya car. Terus pun selanjutnya saat x-nya itu sama dengan bot satu dan dilakukan juga yang sama move, tapi yang tampil itu punya sendiri dari bot itu sendiri, yaitu cell, dan terakhir plan satu saat x itu plan satu terus dipanggil method move udah akan tampil itu ini play. Coba ini kan kah
akan tampil semua yang berbeda sesuai dengan urutannya. Pertama itu car 1 drive, terus buat 1 sail, dan plane 1 itu fly. Ini kurang sini sail sesuai. Ya sesuai. Jadi seperti tadi urutannya seperti yang ini, dan masing yang ditampilkan itu method move dari masing-masing uh, objeknya ini. Selanjutnya, look at the end because the following can use itu the same method for all these classes. Jadi seperti yang saya bilang, yang apa yang dilihat itu pada perulangan for ini pada bagian terakhir karena polymorphism yang bisa kita execute pada metode yang sama dari ketiga kelas. Jadi polymorphismnya itu di sini. Jadi yang ini Xmove ini bisa dipakai untuk kelas atau objek yang berbeda. Terus selanjutnya inheritance class polymorphism. What about class with child classes with the same name? Can we use polymorphism there? Jadi di sini pertanyaannya bagaimana dengan kelas yang memiliki child class atau memiliki turunan itu yang memiliki same name, kelas yang sama maksudnya. Terus jika kita menggunakan polymorphism 4 di situ. Terus sini yes, if we use this example above and make the parent class called vehicle and make car both plane child classes for vehicle and child classes inherit the vehicle method but can override them. Jadi jawabannya itu iya, itu tentu. Terus jika kita menggunakan contoh yang di atas tadi dan membuat parentnya itu nama parentnya kelas vehicle, terus kita buat car buat plane tadi sebagai child class atau yang turunan dari kelas vehicle. Terus di sini kelas childnya akan mewarisi metode dari vehicle jika sama, tapi akan override atau menimpa metode tersebut. Misalnya ini kita ikuti yang ini, ditambahkan pas step brand model. Ini berarti ini kita hapus. Sini juga dihapus. Oh iya, karena ini tuh child class, jadi harus memanggil parameter parent classnya. Ya. Oke. Satu lagi. Oh, di sini car itu ada. Oh, yang ini dia pindahkan ke induknya, parentnya.
first class dia pas, dia mengikuti semua properti dan metode dari parent. Terus ini ditambahkan brand sama model. Print. Print. Oke. Coba. Jadi dia akan tampilkan yang pertama itu car 1, brandnya itu sama, Ford, modelnya Mustang, terus drive sesuai yang tadi car, terus selanjutnya yang bot, brandnya Ibiza, terus Touring 20, Diesel, terus ini yang plan Boeing 747 dan Fly. Jadi bekerja untuk inheritance atau pewarisan. Sini child classes inherit the properties and method from the parent class. Jadi kelas child itu mewarisi property dan metode dari kelas parentnya. Terus in the example above you can see that car class is empty but inherit brand, model, move from vehicle. Jadi seperti tadi itu contoh di atas, kita bisa lihat bahwa kelas car itu kosong tapi dia mewarisi brand, model, dan metode move dari parentnya vehicle. Terus untuk bot dan plan, the bot and plan classes also inherit brand, model, and move from vehicle, but they both override the move method. Terus kelas bot dan plan juga mewarisi brand, model, dan move dari vehicle, tapi karena memiliki punya metode move juga, jadi akan override atau menimpa, tidak akan pakai punyanya sendiri. Karena because of polymorphism, you can execute the same method for all classes. Karena pada polymorphism kita bisa mengeksekusi metode yang sama dari semua kelas. Oke, itu dia polymorphism. Sini contohnya. For class, one object cannot have method with the same name as a object method. Jadi benar atau tidak, satu objek tidak bisa memiliki metode yang sama dengan objek yang lain. Itu bisa, tapi akan melakukan override atau menimpa. False ya berarti. Oh, itu kalau ininya sama, tapi ini kan karena turunan, jadi jawabannya false. Oke, lanjut. Selanjutnya itu bagian scope. Ini Python scope. A variable is only available from inside the region it is created. This is called scope. Jadi variabel yang sebuah variabel itu hanya tersedia di dalam dari region ini, sebuah wilayah yang dimana dia dibuat. Terus ini disebut sebagai scope. Jadi intinya itu variabel yang dibuat pada sebuah file atau wilayah itu, dia itu disebut sebagai scope. Terus selanjutnya ini pembagian dari scope. Yang pertama dari local scope, sebuah variabel yang a variable created inside the function belongs to the local scope of the function and can only be used inside that function. Jadi tentang local scope itu sebuah variabel yang dibuat di dalam dari sebuah function belongs to the local
scope disebut sebagai local scope dari function tersebut, dan hanya bisa digunakan di dalam dari function tersebut, yang itu disebut sebagai local scope. Di sini ada contohnya. Sebuah variable create inside the function is a variable inside the function. Variable yang dibuat pada di dalam sebuah function itu hanya tersedia di dalam function tersebut. Ini ada contohnya, kita buat saja. Scope. File text. Tadi apa? Buat sebuah function x sama dengan 300 print Selanjutnya my function dipanggil function. Coba jalankan. 300. Jadi variabel ini yang x sama dengan 300, dia berada dalam sebuah function, yaitu function myFun ini. Jadi dia disebut sebagai local scope dan hanya bisa dipakai dalam function tersebut. Terus sini function inside function, sebuah function yang berada di dalam function lain. Sini as example, in the example above, the variable x is not available outside the function, but it is available for any function inside the function. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh di atas, variabel x itu tidak tersedia atau tidak bisa digunakan di luar dari function. Tapi variabel itu tersedia untuk semua function yang ada pada function, maksudnya itu function utamanya. Ini cara saya contohnya, ini bikin function baru, ya. Function print x in the atas. Dipanggil coba jalankan. Dia bisa jalan 300. Dia memanggil x yang ada di luarnya, yang penting masih berada dalam sebuah function utama. Terus selanjutnya itu ada yang namanya global scope. A variable created in the main body of the Python code is a global variable and belongs to the global scope. Jadi sebuah variabel yang dibuat pada body utama dari kode Python adalah sebuah global variable atau variabel global yang dan disebut global variable dan disebut juga sebagai global scope. Kemudian global variable adalah variable from within any scope, global and local. Jadi global variable itu tersedia dari Jadi global variable itu tersedia di scope manapun, baik itu global maupun lokal, bisa dipakai.
Sini contohnya variable create outside of function is global and can be used by anyone. Kita ikuti contohnya. X 300. The function X is my function X. Coba jalankan. Ini dia tetap bisa jalan walaupun dia melakukan print X, dan ini apa? Jadi maksudnya itu yang ada di body utama itu yang berada pada indent paling luar, atau isinya tidak ada indentnya sama sekali. Jadi ini tuh sebagai apa? Global scope, variable global, dan bisa dipanggil. Dia bisa langsung dipanggil, tidak kayak kalau misalnya di bahasa pemrograman Python itu dia harus diinisialisasi lagi pakai global. Terus ini bisa, tapi kalau di Python bisa langsung dipanggil. Jadi saat kita panggil functionnya bisa jalan print X, dan kalau kita print X juga bisa karena dia global. Jadi dia akan tampilkan 302 kali masing-masing dari print X sama dari function. Terus menamai sebuah naming variables atau menamai sebuah variable. Since if you operate with the same variable name inside and outside of a function, Python will treat them as two separate variables. One variable in the global scope outside the function and one variable in local scope inside the function. Jadi jika kita mengoperasikan sebuah variabel dengan nama yang sama di dalam dan di luar sebuah function, Python akan memperlakukan keduanya sebagai dua variabel yang terpisah. Satu sebagai global scope di luar dari function, dan satu sebagai local scope di dalam dari function. Ini dia tambahkan saja X dengan 200. Sini X dengan 200. Saat kita jalankan, jadi akan tampil beda. Karena namanya sama, jadi akan saya override. Jadi dia lagi sebagai local scope, dan saat kita print X dalam function, dia akan mengambil X yang lokal. Jadi kalau kita jalankan my function akan menampilkan X sebagai 200, sedangkan kalau print X yang di luar itu dia akan memanggil yang global. Jadi akan yang ditampil itu 300, hasilnya 200 dan 300. Ini oke. Selanjutnya global keyword. If you need to create a global variable, jika kita ingin membuat sebuah variabel global, tapi but this are stuck in local scope, you can use the global keyword. Jadi jika kita ingin membuat global variabel yang bisa digunakan sebagai global scope, tapi stuck in the local scope, dia berada di dalam local scope, kita bisa menggunakan keyword global. Jadi itu maksudnya itu kita mengubah dari local scope menjadi global. Terus ini global keyword make it variable global. Tadi yang saya sebutkan, keyword global itu dia membuat sebuah variable global. Ini example, if you use global keyword, the variable belong to the global scope. Di sini contohnya, coba saja.
dalam function terus global x. Oke, jalankan. Sini udah tampilkan cuma satu. Oh, karena ini udah panggil my function itu perilaku tidak lagi print. Jadi saat kita print x ini yang harusnya kayak tadi udah panggil yang global, karena ini global sudah diubah, variabel x sudah diubah sebagai global, kita mau memanggil variabel lokal dianggap sebagai global. Walaupun di luar function ini kita bisa melakukan print. Ini kita coba juga print di dalamnya. Bisa. Jadi dengan menggunakan global keyword kita bisa mengubah variabel lokal yang ada dalam function bisa dipakai di luar function, khususnya function utama ini. Terus also use the global keyword if you want to make a change to a global variable inside the function. Jadi kita juga bisa menggunakan keyword global jika kita ingin merubah variabel global dari dalam sebuah function. Dari sini sampelnya to change the value of global variable inside a function refers to variable by using the global keyword. Ini contohnya akan ubah nilai dari variabel globalnya. Sini tidak panggil variabel global. Terus ini gunakan keyword global jadi 200. Jadi normalnya kan biasanya kalau kita panggil sebuah variabel terus kita panggil lagi variabel yang sama tapi kita ganti beda value-nya dan dia itu akan ubah nilainya. Itu juga berlaku pakai global ini. Itu yang begitu. Terus tadi ini function, jadi saat kita print set dulu, set akan berubah jadi 200 dengan menggunakan keyword global dan kita mengubah nilainya jadi globalnya yang akan berubah. Variabel globalnya akan diubah nilainya jadi 200. Terus sini ada non-local keyword. The non-local keyword is used to work with variable inside nested function. Jadi non-local keyword itu digunakan untuk work atau melakukan sebuah eksekusi yang ada menggunakan variabel yang ada pada nested function atau function bersarang. Terus the non-local keyword makes the variable belong to the other function. Jadi non-local keyword itu akan membuat sebuah variabel yang menjadi belong to the other function. Ini maksudnya apa? Jadi non-local keyword itu membuat variabel menjadi bagian dari function di luar. Kita coba saja. Ini udah my function 1. Sama dengan Jen.
Terus dia punya function 2 non lokal. Hello. Kemudian panggil function 2 terus turn x. Terus sini print function 2 1 1. Jadi sini karena sudah menggunakan return, jadi bisa langsung printnya. Kita print functionnya, kita jalankan, akan menjadi hello. Di sini dia seperti yang tadi, dia akan mengganti variabel global. Tapi kalau ini contohnya dia, yang tadinya ini variabel lokal, terus ini non lokal, dia akan berpengaruh di luar functionnya yang juga yang sebagai lokal di function utamanya. Jadi ketika kita panggil lagi variabelnya dengan nilai yang beda, dia akan override, ditimpa seperti tadi. Tapi dia bedain itu dari sebuah function bersarang. Jadi ketika dipanggil ini function 2, dia akan mengganti nilai x lokal menggunakan keyword non lokal menjadi x hello. Jadi ketika dilakukan pengembalian nilai x, jadi nilai x yang dikenal itu yang baru, itu ini hello. Jadi yang tampil itu hello. Okay, to the scope, an exercise inside the column code. Function x relative to spring x dari 300. Oke. Next selanjutnya itu Python modul. Ini modul. Ini what is a modul? Jadi apa itu modul? Consider a model be same as code library. Jadi intinya modul itu sama dengan library. Python ini kan terkenal dengan library yang sangat luas, banyak gitu. Jadi modul itu bisa disebut juga dengan library. A file containing a set of function you want to include in your application. Jadi sebuah file yang kita buat yang memiliki sebuah function yang kita inginkan untuk bisa include atau disertai dalam aplikasi kita. Yang begitu, terus sini ada create a module. Jadi untuk membuat sebuah modul, sini to create a module, just save the code you want in a file with the file extension .py. Jadi sini tentunya karena bahasa pemrograman itu Python, jadi modul yang itu kita buat kan di file yang terpisah. Jadi filenya juga harus menggunakan uh, extension py. Sini ada contohnya, save this code in a file name module py. Jadi contohnya dia buat sebuah modul, jadi file terpisah. Kita buat saja terbaru. Oke, terus bikin function creating name
in plus nih. Ini terus sini kita sudah membuat modul. Tadi judul nama judul file itu my modul, default terpisah. Terus membuat sebuah modul. Sekarang kita now we can use the module we just create by using the import statement. Jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan modul yang telah kita buat dengan menggunakan statement import. Sini sampel import the module name by module called the greeting function. Ini contohnya, jadi kan modul itu harus di file yang terpisah. Jadi untuk file utamanya main py, kita bisa melakukan pemanggilan import my modul. Oke, setelah diimport, terus untuk memanggil function yang ada di dalamnya itu ya seperti sebuah dianggap sebelumnya kan kita pelajari bahwa di Python itu semuanya berupa objek. Jadi my modul kita panggil metodenya greeting. Oke, yang begini sudah bisa. Terus jadi karena dibutuhkan parameter, dia kirimkan Jonathan. Setelah dikirimkan argumen, jadi saat kita jalankan hello Jonathan, dia menggunakan istilah kayak metode itu metode greeting dari modul kita, greeting Jonathan. Jadi akan tampil hello Jonathan. Oke, note di sini. When using function from module, use the syntax module name dan function name. Jadi tadi itu untuk menggunakan sebuah function dalam modul, sintaksnya itu pertama nama modulnya, terus menggunakan nama functionnya. Berikutnya variable in module. The module can contain function as already described, but also variable of all type, array, dictionary, object, and ya, jadi modul dapat berisi sebuah function seperti yang sudah kita lakukan, tapi juga bisa berisi variabel variabel dengan tipe apapun atau begitu array, dictionary, objek dan lainnya. Sini kita buat sebuah ini istilah dictionary dalam sebuah modul version 1 sama dengan dalam modulnya 1 dictionary name enam puluh 36 country Norway. Oke, kita sudah buat sebuah dictionary dalamnya. Terus import the module name by module dan yang jadi version 1 dictionary. Ya seperti tadi kita import, terus kita bisa manggil version 1 ini, dictionary ini di file utamanya. Seperti ini. Inisialisasi sebagai variabel dulu. Oke, sebenarnya my module
jadi panggil nama modulnya, terus eh, apa variabelnya person satu. Dan kita ingin mengambil apa key age, bisa dijalankan add print. Saya sampaikan 36. Jadi akan memanggil apa variabel person satu ini, variabel dictionary dari modul ini. Bisa kita ganti ini dengan name, jalankan John. Oke, selanjutnya namai sebuah modul. Jadi di sini you can name the module file whatever you like, but it must have the file extension. Jadi untuk menamai sebuah modul bisa nama apa saja yang kita inginkan. Yang penting berakhiran PY. Seperti yang saya bilang tadi, karena ya bahasa yang digunakan bahasa pemrograman Python. Namanya bisa bebas. Misalnya di sini kita ubah namanya. Jadi saat kita panggil ini sudah error. Jadi tidak error lagi, kita jalankan John. Jadi bisa menggunakan nama apa saja yang kita inginkan. Selanjutnya renaming a module. Jadi kita jadi apa? You can create an alias when you import a module by using the s keyword. Jadi kita bisa menggunakan alias dari sebuah nama modul untuk mengimpor sebuah modul dengan menggunakan keyword as. Sini contohnya my module call mx person di sini digunakan alias, jadi untuk pemanggilan lagi menggunakan aliasnya saja, tidak usah menggunakan nama fullnya. Misalnya ini kita gunakan as, singkatannya itu ln. Oke, jadi ini kita tinggal ganti dengan ln. Sudah sebagai alias, kita jalankan, berhasil. Terus selanjutnya built-in module. Terus there are several built-in module in Python which you can import whenever you like. Jadi di sini ada banyak modul yang telah dibuat dalam Python, karena emang Python itu terkenal memiliki banyak modul atau library sangat luas itu. Jadi yang bisa kita modul-modul itu bisa kita impor kapanpun kita inginkan. Misalnya di sini ada contohnya import the use platform module. Jadi ini salah satu modul dari Python yang sudah dibuat, kita bisa gunakan. Terus saja new file, kita gunakan tadi import form. Terus sini jadi pada modul platform itu ada metode sistem, sehingga itu masukkan dalam sebuah variabel dan dilakukan print. Sini x dengan platform system spring dijalankan, dia akan menampilkan isi dari sistemnya, karena sistem yang kita gunakan itu Windows. Terus ini selanjutnya using the dir function. There's
menggunakan sebuah function namanya dir. Terus there is a boolean function to list all function name or variable in module the dir function. Jadi ada sebuah function yang sudah tersedia dari Python itu sendiri yang akan list all, menampilkan semua function yang berada dalam sebuah modul, yaitu menggunakan function dir. Dia itu akan menampilkan semua isi dari modulnya. Jadi contohnya ini. Dengan dir platform. Ini kita jalankan. Dia akan melihat menampilkan semua isi dari modul platform ini. Jadi isinya ada Android Wear, iOS version info, prosesor, dan semuanya. Jadi tadi kayak ini yang dapat untuk sistem, sistem, dia panggil sistem yang isinya itu tadi Windows. Jadi ini daftar semua yang ada. Saya contohnya, ini kita tekan kembali, dan saya kita panggil version. Kita jalankan, bukan version dari platformnya itu 10.0.26.100. Jadi contohnya menggunakan function dir, selanjutnya import from module. Sini you can choose to import only parts from a module by using the from keyword. Jadi kita menggunakan bisa melakukan import only parts, sebuah bagian tertentu dari modul itu sendiri yang spesifik dari sebuah modul menggunakan from keyword. Di sini itu tadi ada function greeting dan dictionary person 1. Terus tadi kita sudah buat. Sini import only the person 1 dictionary from the module. Di sini kita akan gunakan import person 1. Ke main nanti bisa kami saja latihan modul import sama person 1. Terus yang tadi ini error, sini person age print person. Ini tindakan langsung print nama dari dictionary person 1. Jadi di sini kita tidak perlu memanggil nama modulnya lagi. Yang penting kita sudah import, bisa langsung memanggil person 1. Tapi untuk beda untuk yang greeting tadi harus tetap menggunakan latihan modul, karena kalau tidak saat ini terus akan error, tidak dikenali. Setidaknya itu coba ini baru dikenali.
atau tadi untuk simpelnya bisa langsung pertama klik ini. Jadi kita tidak usah memanggil nama modulnya lagi. Yang penting yang ada kita lakukan import ini. Kalau selain yang kita import, harus mulai lagi dari latihan modul. Sini note catatan, when importing user from viewer, do not use module name when referring element in the module, example version 1, not my module version S. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya itu menggunakan keyword from, kita tidak usah lagi menggunakan bisa langsung memanggil yang kita import tadi, from tadi, menggunakan from my module import itu, jadi tidak usah manggil nama modulnya. Oke, ini ada exercise, modul can only contain function object, jadi bisa banyak, tinggal kita panggil. Oke. Baik, materinya sampai modul. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan buat sebuah contoh tentang polymorphism. Sini. Kita buat contohnya, kita gunakan kayak tadi inheritance, bikin class, misalnya di kendaraan itu ada merek, model, tahun, kredit saya, model, terus udah turunannya, kelas, bisa motor, step, ini, terus menggunakan ini, tambah dia ke tipe, ini kita gunakan super tipe, menit, merinduknya, merinduknya itu harus kemudian tambah sel tipe, lihatnya sel ini berbeda saja. Itu untuk mobil
Ambil, kita ganti ini dengan sintaks. Oke, jadi dari kelas ini kita akan masukkan satu-satu, terus kita akan print masing-masing. Misalnya itu ada contohnya di latihan. Nah, ini contohnya seperti ini. Bukan. Oh, ini seperti ini. Yang tadi terpisah. Jadi kita akan buat jadi satu gitu. Jadi pertama itu daftar kosong, terus print, print, keluar, daftar, keluar. Oke, kondisi dengan keluar, kondisi. Oke, pilihan, pilihan, pilihlah, pilih dengan ente input pilihan. Oke, terus pilihan, contohnya, oke, terus kita tambah kendaraan. Yuk, pilih yang satu, terus pilihan, pilihan jenis kendaraan, terus print satu, itu, terus yang lagi, kondisi lagi, dua, dengan true, kondisi dua, aduh, ini harus kembali, ini pilih dua, masukkan pilihan, pilih dua, ini satu, dua, input,
tahunnya, model merek saja, kan saya terlalu banyak ini model merek saja, ya, yang nggak usah ini tahun, di pilihan satu itu motor, berarti tambah tipe input, ya tipenya itu bisa eh, manual atau matic. Ini tes tambahkan saja. Ya, kendaraan itu tadi ini kendaraan, BPN, misalnya ini, or, plat, terus model, plat merek model, terus tipe. Oke, kendaraan, ya, apa? Oke, terus yang pilihan dua juga, tipe dengan kapasitas, kapasitas, kapasitas penumpang, kapasitas. Ini ganti dengan mobil. Ini mobil, terus elit,
3, sini, unlimited function. Ini kita back saja. Else save. Setelah tampil apa pilihan 1, dia akan membuat apa untuk memasukkan daftar tambah kendaraan. Dia ini sini pilih membuat. Jadi dia akan daftar kendaraan tampilkan tampilnya itu menggunakan for daftar kendaraan kita pilih next print objeknya. Berarti kita butuh namanya apa metode str. Sini str cell menggunakan string. Di sini tuh plat dengan bukan sini itu plat ya. Dengan cell bukan slash t plat moret cell model cell seperti itu. Ini itu cell oke, kita samakan untuk mobil str, tapi di sini ganti dengan kapasitas kapasitas. Oke, next daftar kendaraan. Kita bikin dulu.
tambahkan di sini. Ini sudah lengkap. Oke, ini daftar kendaraan kita tambahkan. Ini jenis kendaraan motor X. Ya, kondisi. Oh, ini itu harusnya oke. Diamkan lagi. Misalkan plat 1234 merek model titik. Selanjutnya tambah lagi satu motor, platnya 1235 merek MX. Tambahkan mobil, scan plat, ini merek kapasitas 8 misalnya. Oke, pilih jenis kendaraan kembali, sekarang pilihan. Sekarang tampil daftar kendaraan, saya tampilkan. Oke, ditampilkan semua. Ini untuk yang model, dan ini untuk ini untuk yang motor, ini untuk mobil. Jadi letak polimorfismnya itu ada di bagian pilihan sama dengan 2 ini. Jadi dia akan menampilkan di daftar kendaraan itu sebagai sebuah variabel X. Dan X itu ternyata di dalam ada dua tipe kelas atau objek. Ada objek mobil sama objek motor. Jadi dia bisa menggunakan bisa print yang untuk mobil, bisa juga print yang untuk yang motor. Itu sesuai dengan contoh yang tadi, bisa untuk kelas yang berbeda. Ini inheritance-nya. Ini tuh harusnya itu bisa kita perbaiki lagi, tapi intinya begitu. Sekarang pilihan kita bisa keluar. Oke, selesai. Ini tadi sudah tampilkan tiap metode STR dari dua kelas yang berbeda. Ada kelas 2 di sini, ada kelas motor dan kelas mobil. Kapasitasnya untuk mobil dia punya kapasitas, sedangkan untuk motor punya tipe. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dan contoh yang bisa saya berikan tentang polymorphism, yaitu memiliki banyak istilah tadi, banyak form atau bentuk. Jadi dia bisa tampilkan kelas dan kelas atau objek yang berbeda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.